Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang capek berobat kemana-mana gitu teman-teman ya, tetapi tidak kunjung membaik. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah merasa capek berobat kemana-mana tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis teman-teman ya, tetapi tidak kunjung membaik, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis sangat lumrah sekali, dan biasanya sudah melakukan pengobatan itu kemana-mana gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis merasakan banyak sensasinya itu sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Dan kemudian ketika merasakan hal yang sangat tidak nyaman, kemudian dipicu dari mentalnya yang lemah gitu teman-teman ya, serba takut inilah, serba takut itulah, takut mendekati kematian gitu teman-teman ya. Nah makanya sangat wajar sekali ketika berobatnya itu sudah dilakukannya itu kemana-mana teman-teman ya. Dokter ini sudah dikunjungi tidak membaik, rumah sakit itu dikunjungi belum juga membaik, sampai hal-hal yang tidak sewajarnya juga pasti sering dilakukan gitu teman-teman ya. Itu saya dulu gitu teman-teman. Jadi ketika berobat ke sini nggak membaik, ke dokter ini nggak membaik, rumah sakit ini nggak membaik, rumah sakit itu nggak membaik gitu teman-teman ya. Jadi hal-hal yang di luar logika juga kadang selalu dilakukan teman-teman ya, pergi ke paranormal lah, mendatangkan paranormal lah ya. Karena ya ketika kita berobat secara normal saja itu ya nggak membaik teman-teman. Nah, makanya di situ timbul pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Jangan-jangan ini mendekati kematian, jangan-jangan ini kesehatan saya itu tidak akan membaik selamanya, jangan-jangan saya itu akan mati sebentar lagi, jangan-jangan ini kena gangguan makhluk halus, jangan-jangan kena santet orang. Selalu saja seperti itu teman-teman. Nah makanya wajar sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis melakukan hal seperti itu gitu teman-teman ya. Berobat kemana-mana, tetapi berobat kemana-mana itu tidak membaik gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu gitu teman-teman ya? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus bisa menyadari dan harus bisa menerima gitu teman-teman ya. Kita itu mindsetnya itu harus dibetulkan teman-teman ya. Kalian harus sadari saja gitu teman-teman ya, mindset kalian itu salah. Nah itu teman-teman
ya. Karena apa? Ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis selalu mempunyai mindset yang salah gitu teman-teman ya, pemikiran yang salah. Karena dipicu ada trauma, ada ketakutan yang semakin besar gitu teman-teman ya. Ketika sensasi yang hadir itu datang gitu teman-teman ya, kita takutnya semakin besar. Takutnya itu pertanda kematian, padahal bukan teman-teman ya. Nah itu makanya mindset orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis harus dibetulkan. Kenapa harus dibetulkan, Pak? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, setiap menghadapi sensasi, sebetulnya itu sensasi rumahan teman-teman ya, sensasi biasa-biasa saja, sensasi yang dulu juga kita sering hadapi gitu teman-teman. Dan makanya ketika kalian pergi ke dokter, kalian selalu ngecek, kemudian konsultasi ke dokter juga, kalian selalu dinyatakan baik-baik saja karena kalian pada dasarnya baik-baik saja teman-teman ya. Yang harus dibetulkan itu mindset kalian teman-teman ya. Pak, tetapi ini saya mempunyai rasa tidak nyaman. Sensasinya apa? Kembung, Pak. Kembung itu gangguan biasa teman-teman ya, sensasi biasa teman-teman ya. Yang harus dibetulkan itu mindset kalian gitu teman-teman ya, biar kalian itu ya merasakan kembungnya itu biasa-biasa saja, karena memang pada dasarnya kembung itu biasa-biasa saja teman-teman ya. Dulu sebelum kalian dapat diagnosa dari dokter kalian terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, dulu pernah kalian mengalami kayak macam kembung, begah gitu teman-teman, kelayangan gitu teman-teman, dan kalian tidak cemas. Nah itu teman-teman, nah sekarang saat terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih gitu teman-teman ya, ketika kalian mendapatkan kembung kalian menjadi heboh. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu gitu teman-teman ya. Ya makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mengeluh gitu teman-teman ya, Pak saya kembung, Pak saya begah, kadang saya juga suka tersenyum gitu teman-teman ya. Nih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis belum memahami ke sana gitu teman-teman. Jadi ketika kembung dan begah itu merupakan hal yang sangat biasa sekali. Jadi mindsetnya yang harus dibetulkan itu, lu kembung itu karena memang banyak gasnya. Gasnya dari mana sih, Pak? Apakah dari masuk angin? Bukan teman-teman ya. Gas kalian itu berasal dari asam lambung yang tidak normal. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun gitu teman-teman ya, pembusukannya itu terlalu cepat gitu teman-teman ya, karena ya terlalu asam bisa ke sana gitu teman-teman. Dan namanya pembusukannya terlalu asam, apa terlalu cepat gitu teman-teman. Yang namanya pembusukan di situ bisa menimbulkan gas gitu teman-teman. Tetapi itu apakah berbahaya? Tidak teman-teman ya. Dulu juga kita sering teman-teman. Nah, makanya ketika pergi ke dokter, Pak saya kembung, saya begah. Bapak nggak apa-apa, Bapak baik-baik saja. Sering minum air hangat aja biar bisa kentut atau sendawa. Kan selalu seperti itu teman-teman ya. Nah berarti yang salah di mana? Mindset kita teman-teman ya. Kita itu terlalu takut ke hal-hal yang negatif teman-teman. Padahal sensasi yang sering kita hadapi itu bukan mendekati hal-hal yang berbahaya teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian merasa capek berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung membaik, obatnya sebetulnya bukan di orang lain teman-teman ya. Obatnya ada di dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya. Betulkan dulu mindset kalian, biar kalian tidak terlalu cemas, biar kalian itu tidak terlalu berimajinasi kemana-mana teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman ya, kenapa saya itu melambat perbaikannya waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bertahun-tahun saya alami gitu teman-teman ya, karena sama lah gitu teman-teman ya. Saya juga dulu mindsetnya salah gitu teman-teman. Jadi ketika ada kelayangan, ada pusing, berpikirnya kemana-mana, wah ini jangan-jangan mendekati pingsan, jangan-jangan ini mendekati kematian. Padahal itu gula darahnya sedang turun gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita berpikir wajar ke sana, yang harus kita lakukan adalah, oh iya, ini harus distabilkan gula darahnya. Dengan cara apa? Makan gitu teman-teman ya. Makan, minum gitu teman-teman. Dan biasanya untuk untuk gula darah yang cepat diserap itu biasanya dari dari air manis teman-teman ya. Dulu saya itu sering mengkonsumsi air putih manis gitu teman-teman ya. Dan ketika dulu juga samalah, ketika belum memahami tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya takut ya dulu itu mengkonsumsi minuman air putih manis
manis gitu teman-teman ya, karena ya berpikirnya itu takutnya kita itu kena penyakit gula. Nah itu teman-teman, jadi ketika berpikirnya ke sana, wah ini ketika saya sering minum air manis itu takutnya kena penyakit gula gitu teman-teman ya. Jadi ya bingung sendiri gitu teman-teman ya. Di sisi lain hanya air putih manis saja yang paling cepat diserap oleh tubuh kita gitu teman-teman. Tetapi ketika keseringan saya juga takut dulu itu, takut menjadi punya penyakit gula gitu teman-teman. Tetapi ketika berpikir wajarnya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis pencernaannya sedang error. Nah itu teman-teman, jadi mengkonsumsi apapun itu nilai kebaikan dari makanan dan minuman tersebut itu tidak terserap dengan sempurna teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu itu saya berpikirnya ke sana, tidak akan ada penyakit gula, saya bilang gitu teman-teman ya. Toh kita mengkonsumsi makanan yang bergizi saja, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna teman-teman ya, karena pencernaannya sedang error. Nah itu teman-teman, makanya saya tidak takut dulu itu mengkonsumsi air putih gula gitu teman-teman ya, dengan setiap hari. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pikir positifnya ke sana gitu teman-teman, dan kemudian ketika dilakukan setiap hari gitu teman-teman ya, minum air manis pelan-pelan gitu teman-teman ya, biar kita itu ya tenaganya hadir, biar gula darahnya itu menjadi stabil lagi gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman, cara itu bisa membantu saya gitu teman-teman, dan alhamdulillah waktu itu sedikit-sedikit tenaga mulai normal kembali gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah makanya ketika kalian menghadapi sensasi apapun gitu teman-teman ya, mari berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Sensasi seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian bertanya, kenapa Pak saya belum membaik-membaik? Kembali lagi, obatnya ada dalam diri kalian masing-masing. Obat asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi, tetapi mindset kalian yang harus dibetulkan gitu teman-teman ya. Kenapa harus dibetulkan? Karena sensasi rumahan itu selama kalian masih hidup tidak akan hilang-hilang teman-teman ya. Tengok orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, tanya mereka teman-teman, apakah mereka selalu mengalami kembung sering teman-teman ya, apakah mereka selalu pernah mendapatkan pegal-pegal badan, punggung terasa berat, pernah teman-teman ya. Nah itu apakah mereka pernah mengalami lemes gitu teman-teman ya, pernah. Apakah mereka pernah menghadapi hidung tersumbat gitu teman-teman, pernah. Apakah mereka pernah mengalami sesak dada, napas terasa pendek, pasti mereka juga pernah teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah berarti kejadian-kejadian atau sensasi-sensasi yang kalian hadapi itu adalah sensasi rumahan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian berpikir, oh ini sensasi rumahan, gak usah ditakutkan, karena kita biasa menghadapi hal seperti itu. Jangankan anak kecil, orang dewasa, orang tua, dokter sekalipun, pasti mereka pernah mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan mereka baik-baik saja, mereka tidak cemas teman-teman ya. Nah itu, nah berarti mindset kalian yang harus dibetulkan, pemikiran kalian itu harus bisa berpikir wajar, biar nanti kalian itu tidak merasakan takut dan akhirnya tidak merasa cemas teman-teman ya. Dan ketika kalian tidak merasa cemas, kalian bisa bertindak wajar. Saya sedang kembuh nih Pak, sedang kembung ya berarti harus dikeluarkan gasnya ya. Iya, nah itu teman-teman ya, minum air hangat pelan-pelan. Jadi ketika lambungnya yang banyak gasnya, nanti kalian bisa terpicu sendawanya atau ususnya kalian yang sedang ada gasnya gitu teman-teman, terpicu kentutnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman. Jadi ketika kita mindsetnya benar, kemudian bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya, tanpa dikasih tahu juga kalian itu bisa melakukan penanganannya sendiri gitu teman-teman ya, tanpa diberitahukan orang lain. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian sekarang banyak yang mengeluh, Pak saya itu sudah berobat ke dokter kemana-mana tidak ada perbaikan, Pak saya itu sudah minum obat herbal apapun tidak ada perbaikan, tolong dong dibantunya bukan oleh orang lain teman-teman ya, tetapi oleh diri kita sendiri. Mindsetnya yang harus dibetulkan. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk orang-orang yang sering datang ke rumah ke sini gitu teman-teman ya, sharing dengan saya tidak pernah memberikan obat teman-teman ya, saya hanya memberikan pemahaman saja gitu teman-teman ya. Dan ketika mereka membuka pola pikirnya gitu teman-teman menjadi baik dan benar tanpa dikasih tahu juga, sekarang dia itu mereka pada sehat. Itu mereka sehat
saat itu mereka sembuhnya bukan karena saya teman-teman ya, tetapi mindset mereka itu terbuka dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, bahkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal-hal sepele saja itu menjadi menjadi masalah teman-teman ya. Contoh kecil, ketika mendengarkan suara ambulan, saya dulu gitu teman-teman ya. Ketika mendengarkan suara ambulan, dia itu menjadi takut, gemeteran, was-was, gelisah, napasnya terasa pendek gitu teman-teman ya, terasa ngap gitu teman-teman. Itu suara ambulan padahal biasa teman-teman ya. Nah kenapa suara ambulan itu menjadi masalah buat kita gitu teman-teman ya? Karena mindsetnya salah gitu teman-teman ya. Ketika ada ambulan, suara ambulan, jadi langsung berpikir kemana-mana. Jangan-jangan ini pertanda kematian saya. Setelah orang itu mungkin saya yang ada di dalam ambulan itu. Nah itu teman-teman, itu yang harus dibetulkan teman-teman ya. Nah itu ketika ada suara burung kedasi bertengger di atas pohon yang besar, kemudian berbunyi teman-teman ya, kita menjadi takut, gemeteran gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena mindsetnya salah gitu teman-teman ya. Itu burung kedasi berbunyi, jangan-jangan itu pertanda penjemputan nyawa saya. Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman ya. Nah, makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus dibetulkan mindsetnya gitu teman-teman ya. Yang harus kalian khawatirkan itu ketika mendengarkan burung kedasi itu, ketika suara burung kedasi itu berkokok kayak ayam, nah itu kalian harus khawatir, berarti burung kedasi itu nggak normal, ada apa-apa gitu teman-teman ya. Burung kedasi itu suaranya memang seperti itu teman-teman ya. Dari semenjak lahir sampai dia dewasa sampai mati pun dia suaranya begitu teman-teman ya. Bukan pertanda penjemputan nyawa kalian, bukan pertanda kalian itu mendekati kematian, bukan teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, gara-gara burung kedasi saya juga dulu pernah bermasalah dengan orang-orang sekitar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, dulu juga sama lah. Jadi ketika ada burung kedasi itu saya berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan nih pertanda kematian saya. Akhirnya saya nyuruh anak atau sama saya sendiri gitu teman-teman ya, diketepel ya. Akhirnya banyak genteng orang-orang di sekitar itu pada bocor teman-teman, dan banyak juga yang demo bilang ke istri saya, Bu tolong dong si bapaknya larang dong untuk lempar-lempar burung, rumah saya jadi banyak yang bocor. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mindset kalian harus dibetulkan gitu teman-teman, biar kalian itu tidak cemas, tidak was-was, tidak tidak berpikir yang lain-lain gitu teman-teman. Dan ketika kalian pemikirannya terbuka, kalian bisa menindaklanjuti gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian alami dengan cara kalian sendiri. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami. Nah kemudian ketika kalian sudah memahami gitu teman-teman, yang harus kalian lakukan itu apa gitu teman-teman. Oh Pak, saya itu sedang kembung nih, sedang begah, berarti itu dari gas ya. Nah itu teman-teman, dan kemudian kita itu harus apa Pak? Berarti harus sering minum air hangat biar sendawanya terpicu. Nah ketika kalian memahami ke sana, kalian biasanya malas. Nah itu teman-teman, itu saya juga dulu pernah melakukannya gitu teman-teman ya. Udah tahu ini kembung nih, harus minum air hangat pelan-pelan biar sendawa gitu teman-teman, tetapi malas untuk melakukannya karena ketika minum itu kadang sensasi itu hadir teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, ketika mengetahui, lakukan penanganannya dengan mudah dan konsisten teman-teman, kemudian sabar menjalaninya gitu teman-teman. Kenapa harus sabar? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu perbaikannya tidak kayak macam penyakit yang lain, tidak macam gaya gangguan yang lain. Hari ini kita tangani, besoknya membaik, tidak seperti itu teman-teman. Jadi perbaikannya itu step by step. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada bentuk latihan dan ada proses pemulihan. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi ketika ada sensasi, tangani saja dengan sederhana, secara alami, tidak berbayar teman-teman ya. Karena untuk sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi rumahan, hal yang biasa kita hadapi dulu sebelum dapat diagnosa dari dokter dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian hal yang ketiga yang harus kalian lakukan itu adalah tetap makan teman-teman ya. Kalian makannya harus tetap rajin gitu teman-teman ya, minum juga harus rajin. Kenapa saya katakan hal seperti itu? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya untuk makan itu malas teman-teman
ya. Dulu saya begitu teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung itu ya paling malas itu makan gitu teman-teman ya. Karena ketika makan itu ya paling nggak nyaman. Jadi untuk makan itu kadang suka kepikiran ya, ini udah makan nih pasti nggak nyaman ini gitu kan teman-teman ya. Nah makanya saya itu makannya cuma sedikit dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk makan itu harus dipaksakan, gimana pun caranya, apapun caranya harus kalian paksakan, karena memang pada prinsipnya orang sakit tidak akan membaik tanpa makan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya harus punya prinsip seperti itu. Orang sakit tidak akan membaik tanpa makan gitu teman-teman. Apakah orang sakit bisa membaik tanpa makan? Tidak teman-teman ya. Toh di rumah sakit saja orang yang sakit tidak bisa makan diinfus. Biar kenapa? Biar ada asupan kena tubuhnya. Nah itu teman-teman, nah kita di rumah nggak diinfus, nggak makan gitu teman-teman, ya mau membaik dari mana? Nah itu teman-teman pahami saja ke sana. Jadi untuk makan itu harus bisa dilakukan gitu teman-teman ya. Nah kemudian hal selanjutnya itu adalah ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu harus bisa olahraga dengan rutin, dan olahraganya itu semampunya teman-teman. Yang penting kalian bergerak dan bergerak, hindari terlalu banyak rebahan gitu teman-teman, karena ketika kalian sering rebahan yang kalian dapatkan nanti terlalu merasa-rasakan. Nah itu teman-teman, terlalu merasa-rasakan. Jadi kadang ketika nyaman sedang rebahan kita rindu dengan sensasi yang hadir. Ada lagi nggak nih sensasi nih? Gue nih lagi nyaman nih nonton TV. Jangan-jangan nanti sensasi hadir lagi. Selalu saja seperti itu. Tetapi ketika kalian bergerak semampunya teman-teman ya, justru di situ tanpa disadari ada pelatihan di situ. Pelatihan fisik ada di situ teman-teman ya. Pelatihan mental juga ada di situ teman-teman ya. Pelatihan pencernaan juga ada di situ. Pelatihan untuk esofagus juga ada di situ teman-teman ya. Tanpa disadari esofagus kita itu bergerak ya dengan napas gitu teman-teman. Akhirnya bergerak gitu teman-teman. Ketika napas diafragma seperti itu, yaitu ada latihan tanpa disadari. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, usahakan harus bisa olahraga secara rutin dan olahraganya semampunya. Karena ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, termasuk saya dulu gitu teman-teman, tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan itu tetap olahraga gitu teman-teman, walaupun olahraganya cuman olahraga mata gitu teman-teman. Jadi menghindari terlalu lama nonton HP lah gitu teman-teman, tidak terlalu lama mentok di TV dan mentok di tembok gitu teman-teman ya. Jadi saya cuma duduk di luar memandang ke arah luar gitu teman-teman, dan tanpa disadari di situ ada olahraga mata gitu teman-teman ya. Mata kita menjadi memicing, kemudian melihat ke arah jauh itu menjadi agak jelas ya, karena ada saatnya orang-orang yang terkena gangguan asam itu melihat pemandangan atau melihat lingkungan sekitar itu kayak macam aneh, kemudian agak berkabut juga, kemudian agak buram juga, ada agak berbayang juga. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk olahraga itu sangat penting sekali, dan ketika kalian belum bisa beraktivitas atau berolahraga, olahraganya semampunya saja. Sambil duduk kalian bisa gerak-gerakan tangan, sambil berjemur gitu teman-teman ya. Yang penting hindari terlalu sering rebahan dan hindari juga tidur siang ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya ketika sebelum selain dari olahraga itu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu harus selalu bisa mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kenapa harus seperti itu? Ya biar pemikiran kita itu tidak terlalu ke arah-arah negatif teman-teman, biar mindset kita itu menjadi benar kembali teman-teman ya. Itu sebagai latihan sih sebetulnya teman-teman, sebagai latihan oper mindset kalian gitu teman-teman. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, setiap harinya bahkan setiap detiknya itu pemikiran kita itu selalu ke arah-arah yang negatif teman-teman ya, minimal terhadap penderitaan kita teman-teman. Jadi selalu teringat kita itu sedang sakit. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus selalu bisa mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, dan itu bisa membantu proses pemulihan. Kenapa bisa seperti itu? Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kambuhnya atau sensasi tidak nyaman
itu hadirnya karena kita selalu teringat dengan namanya sensasi tidak nyaman, selalu teringat dengan ketika kita sedang sakit. Nah itu teman-teman ya, makanya harus bisa ke sana gitu teman-teman ya. Upayakan setiap hari gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, biar kita itu tidak terlalu merasa-rasa. Dan kemudian yang selanjutnya, hal yang lebih penting yaitu harus bangkit teman-teman ya. Kenapa harus bangkit? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis mentalnya menjadi mental tempe teman-teman ya. Mau makan ini padahal itu tahu itu nyaman ya. Pak saya itu takut nih, takut makan ini nanti sensasinya hadir. Ketika tahu bahwa olahraga itu sangat penting, ketika tahu bahwa berjemur itu sangat penting, tetapi kalian masih mengalami ketakutan. Jadi ketika mau berjemur itu takut di luar itu nanti ada apa-apa. Nah berarti itu mental kalian sedang menjadi mental tempe. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus bisa bangkit juga gitu teman-teman. Lawan pemikiran-pemikiran yang salah seperti itu teman-teman ya. Pak saya itu memang tidak akan apa-apa kalau seandainya berjemur di luar, tidak akan apa-apa teman-teman selama kalian sudah makan, sudah minum, sudah sarapan gitu teman-teman. Kalian tidak akan apa-apa teman-teman ya. Yang salah itu kalian terlalu banyak berpikir terlalu jauh teman-teman ya. Nanti ketika saya paksakan berjemur di sana, nanti tiba-tiba saya sensasi hadir, tidak ada orang yang lihat, nanti mati. Gimana dengan saya? Itu mental yang berbicara teman-teman ya. Nah itu makanya harus bangkit teman-teman ya. Ketika kalian sekarang sedang merasakan tidak nyaman, saya tanya, mau sampai kapan kalian merasakan hal seperti itu teman-teman ya. Nah itu makanya bangkit dari mulai sekarang. Kalian harus bisa bangkit biar kalian itu sehat lagi, biar kalian itu sembuh lagi. Ingat kejadian dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kalian orangnya gagah, kalian orangnya ceria, kalian orangnya penuh semangat teman-teman ya. Bangkit dari mulai sekarang biar kalian itu menjadi perkasa lagi kayak dulu lagi teman-teman ya. Jalan-jalan kalian nyaman, bercanda dengan orang lain kalian nyaman, makan saja kalian nyaman, kemudian tidur juga kalian nyaman. Nah makanya dari mulai sekarang harus bisa bangkit dari mulai sekarang teman-teman ya. Tetap konsisten lakukan metodenya biar kalian itu tetap sehat gitu teman-teman ya. Bangkit dari mulai sekarang, penuh semangat teman-teman ya. Jangan terlalu merasa-rasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran merasa capek gitu teman-teman yang merasa capek berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung membaik gitu teman-teman. Kalian jangan aneh, kalian jangan heran gitu teman-teman ya, karena obatnya ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Mindset kalian yang harus dibetulkan teman-teman, karena apa yang kalian rasakan saat ini itu merupakan sensasi biasa-biasa saja, sensasi rumahan saja gitu teman-teman. Nah makanya ketika kalian berobat ke dokter juga kalian selalu dinyatakan baik-baik saja. Tetapi adapun kalau misalnya kalian bertanya juga, Pak sekarang itu saya merasakannya kok sangat tidak nyaman, kembali lagi bahwa kalian itu sekarang itu karena ada mental yang sedang turun, jadi semua sistemnya itu sedang benar-benar sensitif. Pemikiran kalian sedang benar-benar sensitif, termasuk di perasaan kalian sedang benar-benar sensitif. Jadi ketika hal sekecil apapun terasanya sangat besar, menjadi sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran capek berobat kemana-mana gitu teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.